Selanjutnya kita akan mempelajari tentang partikel dasar penyusun atom. Pada tahun 1808, John Dalton menyatakan bahwa atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Pendapat tersebut ternyata tidaklah benar. Hal itu bisa dibuktikan dengan penemuan elektron oleh Thomson dan penemuan inti atom yang terdiri atas proton dan neutron oleh Rutherford. Bahkan Bohr juga menyatakan bahwa elektron yang ditemukan oleh Thomson mengelilingi inti atom dan menempati lintasan pada tingkat energi tertentu. Dengan demikian, diketahui bahwa atom tersusun atas proton, neutron, dan elektron. Perhatikan gambar yang ada di slide. Gambar tersebut menyatakan bahwa di dalam atom terdapat inti atom yang terdiri atas proton dan neutron. Sedangkan elektron berada di sekeliling atom mengelilingi dengan lintasan tertentu. Selanjutnya, kita akan pelajari satu persatu materi penyusun inti atom, yaitu elektron, proton, dan neutron. Pertama, kita akan pelajari tentang elektron. Partikel dasar penyusun atom yang pertama adalah elektron. Elektron ditemukan oleh Joseph John Thomson pada tahun 1897. Penemuan elektron tersebut diawali dengan ditemukannya tabung katode oleh William Crookes. Pada tahun 1897, J.J. Thomson mengamati plat katoda dan plat anoda dalam tabung hampa udara yang dialiri listrik tegangan tinggi. Thomson menemukan bahwa plat katoda atau elektroda negatif memancarkan sinar yang bergerak menurut garis lurus menuju plat anoda atau elektron positif. Dalam gambar yang pertama, kita perhatikan ada sebuah sinar lurus berwarna putih yang memancar dari katoda menuju ke anoda. Selain bergerak lurus, sinar katoda juga memiliki sifat yang unik, yaitu dapat dibelokkan oleh medan magnet atau medan listrik menuju ke kutub positif. Pada percobaan ini membuktikan bahwa sinar dari plat katoda merupakan partikel penyusun atom yang bermuatan negatif yang disebut elektron. Di gambar kedua, kita perhatikan ada sinar yang merambat dari katoda menuju ke anoda, tetapi tidak secara garis lurus. Sinar tersebut dibelokkan menuju ke anoda. Penyimpangan suatu partikel bermuatan dalam medan magnet atau medan listrik ternyata sebanding dengan muatannya atau E dan berbanding terbalik dengan massa atau M. Dalam percobaan lebih lanjut, Thomson menemukan bahwa angka banding antara muatan listrik dan massa elektron atau E per M adalah minus 1,76 kali 10 pangkat 8 Coulomb per gram. Selanjutnya, untuk muatan satu elektron, Robert Millikan melakukan percobaan dengan menggunakan tetes minyak dan mendapatkan harga muatan satu elektron sebesar minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Sehingga, dari percobaan Thomson dan Millikan diperoleh massa elektron atau Me sebesar 9,11 kali 10 pangkat 28 gram. Sifat-sifat dari sinar katoda dari percobaan Thomson adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu merambat tegak lurus dari permukaan katode menuju anoda.
Kemudian, merupakan radiasi partikel sehingga terbukti dapat memutar balik-balik. Sifat yang ketiga yaitu bermuatan listrik negatif sehingga dibelokkan ke kutub listrik positif. Dan sifat sinar katode yang terakhir yaitu dapat memandarkan berbagai jenis zat termasuk gelas. Selanjutnya, kita akan pelajari partikel dasar penyusun atom yang kedua yaitu proton. Pada keadaan dasar, suatu atom tidak bermuatan atau netral. Tetapi setelah diketahui bahwa partikel dasar penyusun atom adalah elektron yang bermuatan negatif, hal ini menimbulkan dugaan bahwa partikel dasar penyusun atom juga mengandung muatan positif. Seorang ahli fisika dari Jerman bernama Eugen Goldstein melakukan eksperimen menggunakan tabung hampa bermuatan listrik dengan menggunakan lempeng katoda yang berlubang. Dari percobaan ini diketahui adanya sinar yang bergerak berlawanan arah dengan sinar katoda, sehingga dapat disimpulkan bahwa sinar tersebut merupakan partikel yang bermuatan positif dan disebut dengan sinar anoda. Besarnya angka banding antara muatan listrik dengan massa sinar anoda ternyata bervariasi, bergantung pada jenis gas pengisi tabung hampa. Angka banding tersebut selalu lebih kecil dari harga E per M elektron. Sementara itu, massa sinar anoda terkecil diperoleh jika gas pengisi tabungnya adalah hidrogen yang memiliki harga E per M paling besar. Lain halnya dengan Eugen Goldstein, Rutherford melakukan percobaan dengan menggunakan hamburan sinar alfa. Dari hasil percobaannya, Rutherford menemukan bahwa partikel positif terpusat pada inti atom yang dikenal sebagai proton dengan massa 1,672426 kali 10 pangkat min 24 gram. Partikel dasar penyusun atom yang terakhir yang akan kita pelajari adalah neutron. Meskipun partikel dasar penyusun atom telah diketahui, namun Rutherford menemukan bahwa massa atom hanya sekitar setengah dari massa atom relatif yang diketahui sebelumnya. Padahal, massa elektron sangat kecil bila dibandingkan dengan massa proton. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 1920, Rutherford berpikir bahwa di dalam atom terdapat partikel netral yang bermassa sama dengan proton. Pada tahun 1932, James Chadwick, seorang ahli fisika dari Inggris, melakukan suatu eksperimen yang membuktikan dugaan Rutherford. James Chadwick melakukan percobaan dengan cara menembakkan sinar alfa bermuatan negatif ke atom berilium. Percobaan ini mendeteksi adanya partikel tidak bermuatan yang disebut neutron, di mana neutron tersebut mempunyai massa sebesar 1,67 kali 10 pangkat min 24 gram. Sifat-sifat dari partikel dasar penyusun atom yang terakhir atau neutron ini adalah 1. Tidak bermuatan karena sinar neutron dalam medan listrik ataupun medan magnet tidak dibelokkan ke kutub positif dan negatif. 2. Mempunyai massa yang hampir sama dengan massa atom yaitu 1,675 kali 10 pangkat minus 24 gram atau 1,0087 S. Perhatikanlah tabel yang ada di slide. Dalam tabel tersebut ditunjukkan bahwa massa dan muatan partikel dasar penyusun atom, yaitu proton, neutron, dan elektron berbeda-beda. Proton mempunyai lambang 11P,
neutron 10N, dan elektron lambangnya -10E. Dalam tabel tersebut diperlihatkan pula massa dari masing-masing partikel dasar penyusun atom. Selain itu, terdapat juga massa relatif atom-atom tersebut terhadap proton. Ada pula muatan dalam satuan coulomb yang diperlihatkan dalam tabel tersebut, di mana proton mempunyai muatan sebesar 1,60 kali 10⁻⁹ coulomb. Dalam tabel tersebut juga diperlihatkan adanya muatan relatif terhadap proton, di mana proton memiliki muatan relatif +1, sedangkan neutron 0 dan elektron -1.